Anda pasti pernah mendengar nama Thoth. Sang penjaga misterius berwajah iblis, pengemban kebijaksanaan. Mungkin Anda akrab dengan kisah Hermes Trismegistus, penulis legendaris Emerald Tablets, penulis ilahi yang katanya menorehkan rumus jagat raya itu sendiri. Barangkali Anda pun mengenali kutipan-kutipan yang kerap bergema di meme dan kalimat motivasi. Sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Namun bagaimana jika kata-kata itu sekadar menyentuh permukaan? Bagaimana jika yang dipopulerkan hanyalah topeng yang dipoles? Sementara hakikat sejatinya, transformasi sesungguhnya, justru tersembunyi dalam bayang-bayang? Malam ini, kita akan menyingkap tirai tabir itu. Kita melangkah melampaui mitos-mitos lama dan kisah-kisah permukaan. Di ruang sunyi pemikiran ini, kita akan menjelajah kembali kode kuno yang lama dijaga dalam kesunyian. Arus daya purba yang murni dan menggetarkan, tersembunyi di bawah realitas sehari-hari. Mungkinkah bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai kebenaran umum, sejatinya hanyalah tirai lembut? Menutupi rahasia yang jauh lebih penting, jauh lebih mengguncang dunia sebagaimana adanya. Misteri yang membongkar hakikat keberadaan, rahasia tentang kesadaran Anda sendiri, dan nyala kreatif yang lama terpendam di dalam diri. Pengetahuan yang konon diwariskan dari Thoth, bertahan lewati zaman, barangkali pernah terbisik dari altar rahasia Atlantean. Lupakan nasihat kosong dan spiritualitas sebatas kemasan. Malam ini, kita menjejak langsung ke inti ajaran, bukan tentang kenyamanan. Inilah jalur pemahaman sejati, jalan mengetahui, bukan sekadar mempercayai. Inilah kode-kode tersembunyi Thoth, kebijaksanaan yang disimpan hanya untuk mereka yang ditakdirkan melepaskan diri dari ilusi, diwariskan diam-diam antar generasi, diungkapkan hanya bagi jiwa langka yang siap terjaga. Kita tidak di sini untuk sandiwara mistis. Kita di sini menenun hukum-hukum abadi, intisari dari kekuatan kuno. Perjalanan dimulai sekarang. Bersiaplah meresapi prinsip-prinsip yang cukup mendalam untuk membentuk jalinan penciptaan. Kebenaran yang diyakini mampu memberi kendali atas takdir itu sendiri. Ada yang ingin kode-kode ini tetap terpendam, khawatir dampaknya akan mengguncang tatanan lama dunia. Kunci pertamanan mendebarkan yang diwahyukan Thoth. Segala ciptaan adalah pikiran. Sebagaimana aksion hermetik lama menegaskan, segalanya adalah pikiran. Bukan sekadar metafora, melainkan kenyataan itu sendiri. Setiap bentuk, setiap gerak, setiap perasaan, semua itu lahir dan berlangsung dalam keluasan kesadaran tak terbatas. Pikiran Anda tidak muncul dari daging. Justru pengalaman Anda atas bentuk lahir di dalam cakrawala pikiran. Dunia ini beserta seluruh isinya adalah suatu proyeksi, pancaran yang mencerminkan simfoni hening dari kondisi batin Anda. Anda tidak sekadar menghuni jagat raya, pada kedalaman sejati, Andalah yang memancarkannya ke dalam keberadaan melalui prisme kesadaran. Terdengar liar? Bahkan fisika kuantum kini baru meraba apa yang diajarkan Thoth berabad silam. Sang pengamat dan yang diamati saling mengikat. Persepsi mengubah realitas yang dipersepsi. Thoth dengan tegas menyampaikan, niat, perhatian terfokus, dan keyakinan adalah alat utama untuk membentuk masa depan. Geser penilaian Anda, disiplin perhatian, dan ranah luar pasti menyesuaikan seiring waktu. Kuasai persepsi. Kuasai seni membentuk realitas. Kode kedua adalah keselarasan. Sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Sebagaimana di bawah, demikian pula di atas. Ini bukan sekadar puisi 1000 meme, melainkan kerangka penciptaan itu sendiri. Pola, hukum, dan irama berulang di setiap tingkat eksistensi, baik mikro maupun makro. Memahami tarian elektron berarti menyingkap spiral galaksi.
Menguasai aliran energi diri berarti membaca arus alam semesta. Realitas bukanlah tumpukan kepingan. Ia tenunan agung di mana tiap benang memantulkan keseluruhan. Semesta adalah diagram hidup yang tercermin di dalam diri Anda. Pengenalan diri menjadi peta ke semesta itu sendiri. Sebagaimana kata Thoth, memahami dunia batin Anda berarti meraih akses atas kekuatan yang mengatur bintang-bintang. Disinilah dasar seni kuno, ramalan, alkimia, arsitektur sakral. Ubah diri, ubahlah segalanya. Ketiga, hukum vibrasi. Tak ada yang sepenuhnya diam. Setiap atom, tiap hela napas, tiap pikiran senantiasa bergetar dan bergerak. Yang tampak padat hanyalah jeda dalam pusaran, energi yang menari pada frekuensi tertentu. Suasana perasaan, pikiran dan fokus Anda memancarkan tanda yang beresonansi dengan ladang agung. Menenun peristiwa dan pengalaman sesuai getaran Anda sendiri. Serupa mendatangkan serupa. Apa yang kini disebut hukum tarik-menarik, oleh Thoth sudah dibahas sebagai mekanika resonansi murni. Para bijak kuno tidak sekadar menduga. Mereka menggunakan suara, geometri, dan niat terfokus untuk sengaja mengubah keadaan, menyembuhkan, membangun, bahkan melintasi ranah tersembunyi. Menguasai penciptaan berarti menguasai vibrasi. Temukan frekuensi Anda. Bentuklah semestamu. Keempat, hukum polaritas. Thoth menegaskan, pertentangan hanyalah ilusi dari pandangan yang terpecah. Terang dan bayang, nikmat dan derita, kacau dan tertib, bukan lawan, melainkan gradasi dalam satu spektrum. Siang dan malam, panas dan dingin, hanyalah perbedaan intensitas. Pemahaman ini membekali alkimia batin. Ketakutan tidak diusir, melainkan diubah menjadi keberanian. Amarah ditransisikan jadi tindakan. Kebodohan dirajut menjadi kebijaksanaan. Ini bukan perbaikan diri semata, melainkan inti dari alkimia batin. Kekuatan untuk mengubah timbal keterbatasan menjadi emas kesadaran. Jangan terjebak ilusi perpecahan. Kejar keseimbangan, kuasai keseluruhan. Kelima, hukum irama. Segala yang hidup berdansa mengikuti siklus. Ombak pasang surut, dinasti berjaya dan luruh, perhatian datang dan lenyap. Hidup dijalin oleh denyutan besar dan kecil. Tak ada yang abadi dalam bentuk tetap. Satu-satunya kepastian adalah perjalanan perubahan. Abaikan denyut ini, dan Anda dibuat terombang-ambing oleh nasib, dihantam gelombang keberuntungan dan kesulitan. Tapi kesadaran menghantarkan penguasaan. Lihatlah bahwa dalam setiap lembah selalu terkandung daya untuk bangkit. Dalam setiap kejatuhan, tumbuh benih kejayaan. Yang bijak menari bersama gelombang, menyalurkan energi di puncak, menepi dalam lembah. Selaraskan diri dengan detak semesta, dan kuasai takdirmu. Keenam, sebab dan akibat. Thoth menegaskan, tak ada kebetulan, tak ada peristiwa yang sepele. Setiap hasil dalam hidup Anda tumbuh dari benih yang ditanam, entah dalam pikiran atau perbuatan, tampak maupun tersembunyi. Kebanyakan orang melangkah tanpa menyadari diri mereka adalah pengarang ceritanya sendiri. Namun Thoth mengajak, akui kekuatan kreatifmu. Setiap niat, kata dan tindakan yang terjaga membentuk ladang pengalaman. Mereka yang memahami ini tak menanti keberuntungan. Merekalah yang menulis sebab untuk melahirkan akibat yang diinginkan. Rangkullah hukum ini, dan Anda tak lagi jadi penonton. Anda terjaga sebagai arsitek dalam panggung kehidupan. Ketujuh, prinsip gender. Bukan tentang jasad, namun energi. Thoth membimbing bahwa segala perwujudan menenun sifat maskulin dan feminin. Maskulin adalah dorongan, tekad, kehendak yang menyulut. Feminin adalah keheningan, matris kemungkinan, rahim yang menumbuhkan wujud.
Tiada peristiwa penciptaan, semesta, inovasi, transformasi tanpa persenyawaan kedua daya ini. Tindakan tanpa keseimbangan penerimaan akan habis sia-sia. Ide yang tak diwujudkan akan sirna dalam bayang. Seimbangkan sungai maskulin feminin dalam dirimu. Tekad dan kesabaran, penggerak dan penerima. Keduanya memanggil kekuatan pencipta sejati. Namun mengetahui kode hanyalah permulaan. Penguasaan sejati, Thoth memperingatkan, diperoleh dengan kembali ke dalam diri. Kode ke-8. Kenalilah dirimu. Bukan sejarah hidup, bukan suasana hati, bukan luka, tetapi keheningan, kesadaran pengamat di balik segalanya. Seringkali kita terpental oleh gelombang emosi, terpenjara pusaran asa dan cemas masa lalu. Thoth tak mengajarkan penekanan, melainkan penerangan. Perlakukan perasaan sebagai energi. Pesan sang waktu, amati tanpa melekat, maka cengkeramannya melemah. Jangan lari dari bayang-bayangmu, ketakutan, amarah, hasrat terpendam. Undanglah ia pulang ke pangkuan. Kekuatan yang Anda tolak akan berkuasa dalam gelap. Kegelapan yang diterima akan tumbuh menjadi sayap. Kesembilan, sentuh benak luhur. Thoth menggarisbawahi bahwa ada jarak lebar antara intelek permukaan dan nous, sumber kejernihan dan roh. Tempat perlindungan sejati bukan raga, melainkan sang pengamat, batin sunyi yang menelusuri waktu. Suara kebijaksanaan sejati berlangsung diam. Dicapai bukan oleh menggebu, tapi lewat keheningan. Redakan gangguan luar, tenangkan riuh batin, hadirkan kesadaran murni, dan intuisi akan mulai mengalir. Inilah keterhubungan Anda dengan kesadaran semesta. Pengetahuan sejati melampaui pelajaran. Ke-10, seni melepaskan keterikatan. Thoth tak mengajarkan ketakpedulian yang dingin, melainkan pembebasan. Lepaskan cengkeraman pada hasil, kepemilikan atau pujian sesaat, maka pandangan Anda jadi terang. Anda akan sadar bahwa segala yang diraih di luar hanyalah gema. Sumbernya bersemayam dalam inti diri. Mencari pengesahan luar hanya menguras esensimu. Pulanglah dan rayakan kedaulatan diri. Sadarilah nilai dirimu tak tergantung pada nasib. Saat itulah Anda utuh. Melepas keterikatan adalah pengakuan dewasa atas tempat hakiki kebahagiaan. Ke-11, Anda hakikatnya adalah makhluk kosmik. Dunia materi hanyalah satu nada dalam simfoni realitas. Thoth berkata tentang ranah di luar penglihatan, astral, mental, kausal, tabir raksasa yang bergetar pada frekuensi makin halus. Ia mengisahkan ruang pengetahuan tersembunyi, halls of Amenti, ranah yang bisa diakses lewat trans, mimpi, atau meditasi terdalam. Jiwa Anda tak terikat tanah. Ia menjelajah, mengumpulkan gnosis di antara bintang. Bintang-bintang pun hidup, menyimpan kesadaran dan memori. Situs-situs kuno yang menghadap langit bukan sekadar monumen. Mereka menambatkan energi, mungkin menghubungkan antar dunia. Perjalanan Thoth sendiri melintasi dimensi, bukan dengan mesin, melainkan melalui penguasaan vibrasi dan pikiran. Waktu itu bukan garis, melainkan spiral. Meraba kesadaran luhur berarti melihat utuh masa lalu, kini, dan masa depan sebagai satu kesatuan hidup. Merangkul diri multidimensi Anda adalah kunci untuk mengingat kisah sejati, tujuan kosmik diri Anda. Ke-12, penciptaan sadar. Banyak yang berbicara tentang mewujudkan keinginan, namun Thoth mengungkap seni terdalam. Bukan sekadar berharap pasif, melainkan penyesuaian dinamis. Ingatlah, pikiran memancarkan frekuensi, perasaan memperkuatnya, tindakan mengakarankannya. Ketidakharmonisan di antara ketiganya mengundang rintangan.
Ketika pikiran, perasaan, dan tindakan bersatu, Anda menjadi magnet. Memanggil bentuk dari yang tak kasat mata, bukan dengan paksaan, melainkan selaras hukum semesta. Sihir Thoth adalah penguasaan energi. Suara mengunci niat, lambang suci memusatkan daya. Kata ditaungkan untuk membentuk realitas. Setiap keinginan tulus yang diluncurkan dari batin murni bergetar sebagai tindakan penciptaan. Namun Thoth memperingatkan, kekuatan tanpa kebijaksanaan akan membawa bencana. Sucikan dan selaraskan diri Anda sebelum menyentuh daya. Jangan sampai kekacauan timbul. Wujudkan bukan demi ego sesaat, melainkan demi jiwa yang berkembang. Anda selalu membentuk kenyataan. Tujuannya adalah penciptaan yang sadar dan bertanggung jawab. Kunci terakhir bukan gagasan, melainkan seruan. Wujudkan kebijaksanaan itu. Kata-kata Thoth tidak pernah ditakdirkan berdebu. Ia adalah undangan pada ingatan, pada kebangkitan, keabadian. Serunya bukanlah hidup tanpa akhir dalam ragawi, melainkan kesadaran tak terputus akan jati diri abadi di luar batas kisah dan nama. Kesalahan terbesar meyakini Anda terpisah dari sumber, dari sesama, dari kekuatan Anda sendiri. Ilusi inilah benih seluruh penderitaan. Sampai kini, ajaran Thoth masih beriak menembus waktu. Momentum kebangkitan selalu hadir, bukan kemarin, bukan besok, melainkan di sini, sekarang, di beningnya kesadaran. Carilah tujuan Anda, bukan lewat usaha tanpa henti, melainkan dengan mendengar suara hening dari dalam. Segala yang Anda kejar di luar, sejatinya telah tertanam di kedalaman jiwa. Guru sejati yang Anda cari, bukanlah penyelamat eksternal, melainkan inti tak terbagi dari diri Anda sendiri. Anda adalah perpustakaan, penulis, catatan, pencari, dan sumber itu sendiri. Jangan biarkan kode ini sekadar menjadi pengetahuan jauh. Hidupi ia. Buktikan kebenarannya dalam kehidupan Anda sendiri. Jadikan laku Anda bukti nyata. Dunia ini merindukan jiwa-jiwa terjaga yang bertindak dari kebeningan dan niat. Anda sang alkemis. Hidup ini adalah mahakarya Anda. Waktunya telah tiba. Bangkitlah. Jika kata-kata ini menggugah sesuatu di dalam diri Anda, izinkan kehadiran Anda bergetar bersama. Suarakan dalam kolom komentar. Bagikan pertanyaan, perenungan, atau pemahaman Anda. Berlanggananlah dan jalani perjalanan ingatan ini bersama kami. Karena misteri terdalam masih menanti untuk kita singkap bersama.